record sama tugasnya udah tak taruh di note ya. Jadi bisa langsung dikumpulin di sana, sama recordnya bisa tonton di sana juga. Oke. Nah, mungkin sebelum kita, tadi udah dibuka belum sama Mas Dananya? Belum ya? Oke dah, kalau belum, mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga SG pada malam hari ini bermanfaat ya. Berdoa dapat dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, kebetulan malam ini kita juga kedatangan abang-abang kita lagi ya nih. Ini ada Bang Iqbal nih. Malam Bang Iqbal. Nah. Oke ya. Nah, masih di kantor kayak. Atau lagi OTW. Oke. Nah, masih jangan pulang ya. Nah, mumpung ada Bang Iqbal sama Bang Satria nih, ntar mungkin kalau habis SG kita mau sharing-sharing session, teman-teman mau nanya, boleh nih ya. Nah, ini teman-temannya ada yang masih mau datang lagi enggak? Ada yang mau ditunggu enggak? Aman ya? Udah pada semua hadir? Jadi kalau emang enggak ada, kita mulai aja ya. Pada Mas Fajri mungkin dipersilakan Mas memegang SG pada malam hari ini. Oke. Langsung aja nih. Ya, langsung aja. Oke. Ada nggak Mas? Udah? Udah Bang. Oke. Jadi udah pembukaan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan diri, nama saya Fajri Nur Fauzan dengan kode asisten LFA. Jadi modul 5 ini modul terakhir. Di sini bakal ngebahas tentang face detection sama face recognition. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih face detection itu apa? Deteksi wajah, Bang. Ya, deteksi wajah. Ya benar sih. Ya, saya jelasin lagi ya. Face detection itu adalah proses untuk mengenali wajah seseorang dalam suatu citra digital. Ini contohnya kayak gini. Di face detection ini dia mempunyai dua klasifikasi khususnya di OpenCV, yaitu ada HR sama LBP. Nah, yang pertama itu di sini bakal ngebahas tentang klasifikasi HR. Jadi klasifikasi HR itu sebuah metode yang diusulkan oleh Paul Viola dan Michael Jones ketika dia ngebuat paper yaitu Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Filter pada tahun 2001. Itu sebuah pendekatan pembelajaran mesin di mana fungsi cascade dilatih dari banyak gambar positif. Gambar positif itu gambar wajah dan negatif itu gambar yang bukan wajah. Dan kemudian digunakan untuk mendeteksi objek dalam gambar lain. Nah, di sini itu ada algoritma HR, fungsinya gitu, memiliki 4 tahapan utama. Yang pertama itu ada bentukan HR fitur atau calculating. Di sini fitur-fitur HR itu seperti ini. Nanti itu bakal dikumpulin, terus perhitungannya itu dilakukan di dalam daerah persegi gitu, bentuk-bentuk jendela kayak gini gitu. Nah, lalu kalau misalnya fiturnya udah ketemu, nanti dia dikalkulasikan sebagai integral. Nah, dari setelah ngebentuk jadi integral ini, nanti dihitung nilai positif tadi udah jelasin dia gambar wajah, sedangkan kalau yang negatif itu bukan wajah. Nanti perhitungannya menggunakan ADABUS.
Ini ada bus itu machine learning. Lalu nanti ada nah contohnya jadi kayak gini dia ngitungnya. Dia mulainya sebenarnya dari ujung ini sampai ujung sini, terus dia lakukan kayak gini. Dan ini nggak berjalan sekali, dia bakal berulang-ulang gitu. Jadi kesimpulannya itu HR Cascade itu suatu algoritma yang bisa digunakan untuk deteksi objek, dan itu penting juga untuk menilai tingkat negatif palsu. Langsung aja ke codingannya itu nanti dibahas sama Adin. Din. Iya. Udah ada belum share screen-nya? Udah, Kak. Oke, kita mulai aja ya. Sok, mulai, Din. Di sini yang ngejelasin Abang ya, Kak Adin sambil ngebantu Abang ngoding, jadi biar enak gitu. Pertama di sini kita mau nge-import si library yang dibutuhkan. Di sini ada OpenCV atau CV2, terus ada NumPy, ada sama Matplotlib, sama Time ya kalau nggak salah. Oke. Buat codingan selanjutnya ini kita mau bikin fungsi. Jadi si fungsinya itu nanti bakal kita panggil. Jadi si image yang udah kita proses, dia bakal ditaruh di fungsi convert to RGB, dan nanti dia bakal ngembaliin nilai si image-nya dan di convert ke bentuk RGB. Next, Din. Selanjutnya ini kita mau masukin si image-nya. Image-nya tuh kebetulan gambar aktor Spider-Man ya, Tom Holland. Kita pakai fungsi cv2.imread, terus kita taruh di variabel namanya test1, terus kita bikin variabel baru lagi, abu-abu. Ini tuh buat mengubah si image yang tadi ke dalam bentuk gray. Nanti kalau ditampilin dia warnanya itu bakal gray. Sambil nunggu Kak Adin coding, oke. Nah, ini udah di-convert ke gray. Selanjutnya tuh kita mau naruh si modelnya. Modelnya ini kita pakai HR. Jadi nama modelnya tuh atau nama algoritmanya tuh HR Cascade. Kita simpen di variabel HR Face Cascade pakai fungsi cv2.cascade classifier. Selanjutnya tuh kita tuning parameternya pakai HRFace cascade.detect multiscale. Kita masukin si image-nya yaitu variabel yang tadi abu-abu,
Terus kita definisiin si scale factor-nya 1,1. Kalau scale factor ini, jadi misalkan kalau ada, yang abang tahu ya, kalau ada gambar, misalkan gambarnya tuh jaraknya deket. Nah, kita bisa nge-tuning si scale factor-nya tuh mendekati nilai 1 agar biar ngedeteksi si wajahnya itu bagus, ngeprediksi si wajahnya. Terus min neighbor ini jumlah objek yang mau didetek. Karena kita ngedetek karena kita ngedetek di sini ada 2 wajah, jadi kita masukin si minimal neighbor-nya 3 gitu. Ini kenapa nih? Deteksi underscore wajah. Min neighbor Itu kurang S. S. Oke, fungsinya udah dibikin. Terus kita mau tampilin si panjang atau length dari variabel si deteksi wajah ya. Nah, ketemu kan wajahnya ada 2, makanya dia nampilin 2. Terus code yang selanjutnya itu kita mau ngebikin si bounding box di wajahnya. Jadi kalau kalian ingat yang ikut SG kemarin itu kan ada pas Bang Dana ngedetek pakai masker kan ada yang kotak hijau. Nah, kita mau bikin fungsi ini, caranya tuh gini. Pakai si video.rectangle, kita masukin si variabel test satunya yang udah kita bikin tadi. Terus sumbu X sama Y-nya kita masukin, kita tambahin sama W sama H. W sama itu dimensi dari si fotonya atau weight sama height-nya. Terus 0,255,0 itu apa? Itu si RGB-nya. Jadi kalau di situ kan RGB, jadi R-nya itu 0, si 255-nya tuh green, si blue-nya 0. Kalau 2 tuh dia ketebalan dari si garis bounding box-nya. Terus ditampilin sok Din gambarnya. Oke, detek ya. Ini udah beres. Terus selanjutnya kita mau bikin fungsi si face detect-nya. Jadi kita mau bikin fungsinya biar nanti tinggal masukin image-nya, biar gampang. Sebenarnya codingan yang ini sama kayak yang tadi ya, kayak yang udah dijelasin di atas, cuma ini kita bikin, kita satuin si codingannya, jadi terus dibikin fungsi, biar gampang masukin si image-nya, sama nge-tuning si scale factor-nya itu. Kita bikin variabel namanya image copy, nanti kita assign fungsi, namanya tuh citra warna, dia merupakan parameter di deteksi wajah, terus kita copy si gambarnya itu. Kalau udah kita bikin variabel abu, terus kita kasih fungsi
cv2.cvtcolor. Di dalam itu ada si image-nya, terus kita mau ubah si image itu dari BGR. BGR tuh kebalikannya dari RGB ya. Jadi kalau di OpenCV, setahu abang sih, dia nggak langsung dalam bentuk RGB kalau kita nampilin foto tuh, jadi dia bentuknya BGR kebalik. Kalau di OpenCV gitu, itu kita convert ke gray, makanya fungsinya cv2.color_bgr to gray. Terus kita masukin lagi si fcascade.detect multiscale, ini sama kayak tadi buat ngetuning si parameter dari HR-nya. Terus kita tampung ke variabel namanya wajah. For x, y, w, h ini juga sama kayak tadi buat ngebikin si bounding box-nya. Terus kita return nilai si image copy-nya. Di code selanjutnya ini kita mau nampilin si gambarnya. Terus kita panggil si fungsi yang udah kita bikin tadi, nama fungsinya kan deteksi wajah. Nah, itu kita masukin si algoritma yang udah ditampung, itu harvest cascade sama si image-nya, variabel image-nya. Variabel image-nya ini test 2 ya. Terus kita tampilin pakai plt.timeshow. Nah, itu kenapa tuh? cv2.timeread. cv2. Oke. Ini buat yang HR. Terus selanjutnya tuh jadi kita pakai 2 ya. Ya jadi ya, tadi pakai HR sama LBP. Kalau udah dijelasin sama Bang Fajri itu. Sekarang kita mau pakai yang LBP. Nggak ada bedanya sih sebenarnya, cuma dia bedanya tuh di si apa namanya, file .xml-nya. Kalau tadi kan pakai hr cascade underscore frontal face.xml. Ini kita masukin lbp cascade. Nah, ini file ini. Terus kita masukin si image-nya pakai fungsi cv2.imeread. Kalau udah, kita panggil si fungsi yang tadi, deteksi wajah, terus kita masukin deh algoritma si LBP-nya sama si gambarnya. Terus kita tampilin pakai plt.timeshow. Sama convert to RGB itu fungsi yang paling pertama tadi ya, yang buat mengubah si gambar dari BGR ke RGB. Nah, terus kalau udah, ada satu lagi ya, Din ya. Satu foto lagi buat ngetes, sok lanjut aja. Jadi kita tuh mau ngebandingin bedanya si algoritma HR sama LBP itu apa sih? Dia tuh ada bedanya, ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti dijelasin sama Bang Fajri. Kelebihan sama kekurangannya itu apa aja. Oke, harusnya kelihatan ya perbedaannya tadi, yang HR sama ya, hasil yang HR sama LBP itu dia tuh ada miss satu orang yang di LBP itu nggak kedetek. Nah, kenapa? Ini alasannya dijelasin sama Bang Fajri. Sok dipersilakan Bang Fajri. Oke, terima kasih Bang Aras dan Mbak Linda. Saya coba ngejelasin dulu apa itu LBP. Sudah tampil.
Udah. Udah, oke. Jadi LBP itu adalah Local Binary Pattern, yaitu sebuah operator tekstur sederhana yang sangat efisien dan dia itu bisa melabeli setiap pixelnya. Terus nanti hasilnya itu bakal diubah jadi biner. Nah, ini fitur LBP, langkah-langkahnya hampir sama sebenarnya kayak HR. Cuman bedanya di di LBP itu ada pelabelan. Gitu. Ini cara kerja LBP nanti dia ngebagi jadi kotak-kotak ini yang ngebentuk kernel. Lalu ini perhitungannya. Ya, jadi ketika dia ini contoh perhitungannya ada di sini di dekat hidung ya. Ini nanti berubah jadi kumpulan array dan nilai yang lebih dari nilai tengah ini jadi nilai 1 dan yang kurang dari 82 ini nilainya bakal jadi 0. Dan ini akan menjadi biner dan nilai tengah ini bakal diubah menjadi nilai hasil dari kalkulasi biner ini. Dan LBP itu biasanya setelah udah terubah array-nya, dia akan berbentuk seperti histogram ini. Tadi udah dijelasin codingan LBP. Nah, di sini saya langsung aja nggak live coding. Jadi di sini itu hasil analisisnya. Sebentar saya zoom. Ini tinggal panggil aja sama kayak seperti di atas, itu tinggal panggil karena udah. Di sini saya pakai fungsi time untuk melihat waktu eksekusi. Di sini time 1 ini waktu start dan T2 ini ada waktu berhenti eksekusi. Jadi hasilnya nanti bakal seperti ini. Terlihat kalau HR itu dia ngedeteksinya lama sekitar 0,237 sedangkan LBP itu 0,07 second. Di sini kelihatan perbedaannya kalau LBP dia sangat cepat untuk mendeteksi sedangkan HR itu lama. Seperti yang tadi udah saya jelaskan karena HR itu dia ngebaca pixel-pixelnya itu dia berulang gitu. Lalu ini ada tes keduanya. Nah, di sini juga kelihatan beda di HR itu lebih lama dan sedangkan LBP itu dia lebih cepat. Nah, jadi kesimpulannya itu perbedaannya itu si HR itu memiliki akurasinya tinggi, lalu tingkat kesalahannya itu rendah. Kekurangannya itu program kadang cenderung lambat dan waktu trainingnya juga lumayan lama dan ketika dia mendeteksi hitam itu dia rendah, kadang suka nggak kedeteksi gitu. Terus dia punya limitasi ketika mendeteksi kebanyakan cahaya. Jadi kalau misalnya terlalu putih, nah itu kadang nggak bisa. Nah, terus dia juga kurang kuat jika digunakan untuk oklusi. Sedangkan LBP itu dia programnya itu cepat dan juga mudah. Trainingnya juga cepat dan dia kuat juga akan perubahan pencahayaan dan juga kuat jika digunakan sebagai oklusi. Kekurangannya dia akurasinya sangat rendah dan tingkat kesalahannya deteksinya tinggi. Ini kenapa yang saya bisa kedeteksi itu karena tuning saya sama tadi itu beda. Jadi saya coba atur biar kedeteksi semua gitu. Lanjut di sini bakal ngejelasin tentang apa itu face recognition. Face recognition. Jadi face recognition itu adalah sebuah proses untuk pengenalan wajah sehingga pemiliknya itu bisa diketahui. Mau secara real time atau seperti kayak gini. Kalau misalnya wajahnya ini bisa dikenalin, ini misalnya siapa gitu, si A gitu. Nah itu disebutnya face recognition walaupun bukan real time, bukan pakai video gitu. Di face recognition sendiri sebenarnya ada beberapa algoritma. Kalau nggak salah itu ada Eigenface, LBP, sama dua lagi itu kalau salah Fisher Face.
sama shift. Itu saya juga agak lupa gitu. Tapi yang pertama itu ada eigenphase. Di sini saya nggak gunain eigenphase, saya di sini gunain LBPH. Langsung aja. Di sini saya bakal live coding itu tentang ngebuat face recognition. Sebelum ngebuat face recognition ini, kita harus tahu dulu gimana sih cara sebuah komputer itu bisa mengenali wajahnya itu. Dia itu harus perlu melakukan pengumpulan data terdahulu, lalu dilakukan training dan dilakukan pengujian. Berarti untuk ngebuat program ini kita harus ngebuat 3 fungsi itu. Nah, yang pertama itu kita bakal import PV2, lalu import nanti ini codingannya hampir sama kayak yang di atas, cukup dipanggil-panggil aja. Perbedaannya hanya menyimpan ada penyimpanan list dan banyak perulangan, itu aja sih. Import people sama import jalan. Kita langsung buat fungsinya. Misalnya fungsi yang pertama itu tadi pengumpulan data ya, pengumpulan data. Terus kita bakal ngakses kamera di sini. Itu video capture. Video capture 0. Terus kita ngatur pengukurannya, pengukuran Windows-nya itu. Kemarin ini kalau misalnya ikut SG kemarin ini udah dijelasin kenapa itu 0. Sini kita bakal melakukan deteksinya. Jadi kita bakal manggil detektornya gitu. Ini codingannya kalian tinggal yang tadi yang tadi itu sebenarnya kalian tinggal ambil, misalnya ini kalian tinggal ambil aja. Tadi juga udah jelasin. Tapi di sini saya ubah jadi pendeteksi. Sudah. Dan terus, oh ya sebelumnya saya lupa, pengumpulan data ini kan kita bakal masukin nama ya. Masukin nama itu kita perlu namanya model yang di model untuk naruh menyimpan nama-nama itu. Jadi kita ngebuat list buat penyimpanan nama ini file name. Misalnya file name-nya itu nama dot file name. Recall dan ini nama itu nama f2 lalu f.close.
Dan nanti komputer akan ngebuat folder model ini gitu. Nah, nanti muncul. Lalu selanjutnya kita panggil file itu. Git open nama file. Ini buat dibaca. Lalu sf dibuka. Nama pico dot load. Setelah udah ketika di load dan ketika dibuka, nah ini bakal ngebaca, lalu nanti bakal disimpan di kita ngebuat ini dulu, input nama nama dot ini nama ini yang di sini tadi list biar bisa disimpan di list yang udah kita buat sendiri. Lalu id dot id sama dengan nama dot index. Nah, nanti nama itu bakal diubah ini jadi id buat nanti dipanggil-panggil. Sini setelah udah kita inisiasiin dulu count, lalu ngebuat fungsi untuk ngedeteksinya. Itu sama kayak codingan yang barusan, yaitu while image m.read ini untuk ngebuka kamera, color image itu color BGR to lanjut lagi kita panggil si pendeteksinya ini, misalnya face atau muka. Pendeteksi dot detect multiscale scale faktornya abang buat 1,3 dan enabler-nya lagi multiscale itu kalau saya S-nya gede. Setelah itu ngebuat bounding box-nya. Ini kalian bisa kopas juga dari yang sebelumnya sama xc ya.
Ini pendeteksi saya coba warnanya bedain sama nanti buat apa? Buat ngedeteksinya ini kan apa sih pengumpulan datanya itu. Saya bedain warnanya. Di sini kan formatnya BGR. Jadi ada kemungkinan nanti bounding box-nya bakal warna biru. Di sini kita bakal ngebuat hasil rekaman dari kamera ini ke dataset yang sudah kita buat, names. Nanti, oh iya, nanti itu bakal nge-save di folder dataset. Ya, kita membuat nanti foldernya. Begitu, get mhack. Nanti file dia udah ngerekam itu bakal disimpan di folder dataset. Cuman di sini abang belum buat foldernya. Ini juga harus teliti ya di sini karena format dari sini itu sangat berpengaruh untuk dibaca di list.pkl-nya itu. Bisa error kalau misalnya formatnya nggak sesuai. Udah. Itu dot show image. XSF ini jadi bisa nge-close apa? Dia bisa neken SC buat close ya. Di sini abang bakal ngambil sebanyak 80 gambar. Jadi membuat ya dulu break relief jadi setelah 80 gambar pengambilan foto itu programnya bakal berhenti gitu. Setelah program berhenti kita buka lagi filenya, wide open nama itu nama link sih nama names not names name sebenarnya itu dan nama itu dan nama f. Setelah dibuka lalu disimpan lagi kan rilis ini udah selesai. Review dot list
Windows. Di sini ada folder dataset ya. Jadi di sini bakal dibuat dulu folder datasetnya. Sebentar. Aduh. Sebenarnya bisa juga buat langsung dengan loading. Ini buat gunain apa namanya itu .os os. Waduh, abang lupa dot apa gitu. OS dot apa. Eh, setelah ini kayaknya kurang. Sebentar saya tambahin formatnya lupa, belum ditambah. Saya bakal nge-save sebagai format apa. Di sini abang nge-save folder sebagai JPG dan harus dibuat gray. Yes. X saya. Kita coba run dulu. Yes. Oh, sorry. Ini mana tadi? Rectangle invest. Oh, sorry, ini seharusnya buka. Ini gray segitu power. Image.cv segitu color image.cv salah BDR degree. CVT colornya nggak kebaca ya. Oke. Kita coba buat aja dulu fungsi yang lain. Def tadi itu kedua itu adalah recognition-nya ya. Recognition-nya itu sebentar, ini kamera saya nyala terus.
Di sini maksudnya fill image, open image file convert L, dia bakal ngubah si gambar itu jadi warna abu-abu lagi. Lalu ini ada formatnya khusus. Edit array image, kita panggil fill image-nya dengan format setelah itu kita inisiasiin ID-nya. Scan image ini tuh sama cuman yang bedain di sini itu rectangle ini kita ganti pakai presenter di sampel mukanya. Image tadi dot rectangle ini diubah jadi array. Dan lalu ID IDS di sana ID itu sampel S sampel sama IDS ya. Panggil face di sini ini muka aja udah diganti muka ini muka oke yes. Bagus ya. Ini kita simpan nanti modelnya ke folder trainer sebagai trainer.yml. Oh ya, jadi di shotgun
Eh, kita panggil lagi recommendation. Terus kita panggil ini connection. Ini tadinya dia nulis, sekarang kita baca. Ini detektornya udah benar. Saya itu tentuin font. Error. Terus ini buat mengatur teks sama typing. Kita buat lagi pickle-nya. Lalu kita buat lagi pendeteksinya. Sini lihat ini candidate dan GPT color ini GPT color yang bedain di bagian sini. Ini untuk memprediksi ini sama terus panggil confidence ya.
Lanjut, seksi. Format. Confidence, ya. Kalau itu financial, teks ini teksnya teks teks image ID ID dan lalu sama bedain ini versi confidence di sini kita tinggal panggil aja semuanya.
pengumpulan data sama lancar. Just in time. True. Pengumpulan data is not defined. IDS. CVT color. Kenapa ya CVT colornya nggak kebaca? Nulis untuk STR. Dataset is ini sini.
CVT color. Kenapa nggak baca CVT color ya? Hmm, 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 hmm. Source empty. Ini memiliki CVT color. Nah, jadi Ya, apa bang? coba image-nya diganti lo image biasa aja, coba cari gambar bebas muncul nggak? Oh, Kalau nggak berarti emang kayak pas lo deteksi cam-nya mungkin iya. cam-nya nggak connect. Camnya connect sih bang. Di saya nyala. Di nyala. Ya, berarti ini saya coba ganti pakai gambar ya. Coba aja ganti gambar dulu buat ngetes. Gambar apa aja? Ditutup dulu itu. Atau copy paste langsung di foldernya aja. Di-read dulu dong. Oh iya. Di-read dulu. Pakai iMread. Video Coba di run. Kita cek aja. nggak bisa juga. Itu variabelnya itu variabelnya jadiin satu dulu. Rate-nya hilangin. Oh, rednya hilang. Coba aja kita coba.
Bisa. sama activity color-nya. Oke, sipit color-nya. Tunggu. Coba lihat yang bener sih. Atau pakai yang udah jadi nih, Bang. Nih CVT color-nya nggak kebaca. Kasih yang udah jadi aja. Oke. Udah lama. Nih, oke. Sorry, gara-gara ini CVT color-nya nggak mau kebaca, nggak tahu kenapa. Saya juga. Jadi pakai yang udah jadi aja. Ini udah saya coba di sini. Ini sama codingannya, sama kayak yang tadi. Cuman yang ini CVT color-nya kebaca, yang ini nggak tahu kenapa nggak kebaca. Ini juga udah saya datasetnya udah ada, tapi di sini mau saya hapus dulu. Sorry. Harusnya tadi itu kayak gini, cuman saya nggak tahu itu kenapa CVT color-nya itu nggak kebaca terus. Ini tadi udah saya bilang di sini tadi mana bounding box-nya warna biru. Dan ini kalau misalnya mukanya nggak terdeteksi, dia crash kayak tadi. Ini ngambil 80 sampel di sini. Nah, nanti semuanya bakal save di folder dataset. Setelah save, setelah keambil, dia langsung di training di sini belajar dengan ngambil datasetnya dari sini. Saya ini sebagai pair. Setelah itu dia hasil training tadi itu jadi trainer y.yml. Oke. Ini ternyata belum ada error kah? Oh ya, error. Ini error karena sebenarnya nggak boleh ada ini. Jadi coba saya hapus dulu. Oke, udah saya hapus. Kita coba lagi. Udah. Baru, ekonomi power liquid higienis. Bakteri dan bau amis hilang. What if All Too Well was a very, very happy song? Then the guitars would also sound very happy. Then the electric guitars would be like...
Ini hasilnya nanti hasilnya kayak gini. Terus kalau misalnya pengen ngedeteksi lagi, guys. ngedeteksi yang lain, itu bisa kalian tinggal tambahin aja untuk register muka baru, nanti di recognize lagi. Sebenarnya OpenCV ini nggak hanya bisa ngedeteksi muka juga, dia bisa ngedeteksi banyak seperti ini file-filenya. Ini nanti tinggal kalian ganti aja di bagian tadi contoh. Nah, bagian sini. Ini bisa kalian ganti, misalnya mau ngedeteksi apa? Senyum atau body, atau misalnya mau deteksi mata atau apa, itu bisa tinggal ganti filenya aja. Itu. Ini ngedapetinnya dari ketika kalian install OpenCV dan cari aja RCascade atau buka aja folder OpenCV-nya itu. Nanti ada. Udah sih. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau udah nggak ada yang ditanyain, Nif? Ya, Kayaknya udah deh. udah ya. Iya. Oke. Gimana nih guys? Nah, kita dapat 3 algoritma baru ya malam ini. Sebenarnya kemarin 1 udah sih ya, jadi dapat. Ya, tapi diulangin lagi tadi. Nah, oh ya mungkin Mas Fajri mau ngasih tugas apa nggak Mas Fajri untuk malam ini? Tugasnya sih gampang. Paling nanti saya kasih gambar. Itu nanti kalian coba untuk deteksi gimana caranya biar bisa ngedeteksi semua orang yang ada di situ gitu. Terus sama kalian cobain face recognition tadi, tapi recognition-nya kalian ganti jadi LBP. Nah, itu ya. Cuma tinggal diganti sedikit aja tuh. Bisa lah ya? Insya Allah. Ya. Gampang, itu tinggal tuning yang tadi. Kalau kalian dengerin, scale factor sama min neighbor itu sangat pengaruh. Mungkin ada yang mau ditanyain ke Fajrinya teman-teman tentang tugasnya? Tugas terakhir nih. Ada? Oke, nggak ada ya? Sip. Oke. Nah, mungkin ntar kalau misalnya teman-teman lagi ngerjain nih, nah kan ada rekamannya juga ya, bisa diulang di rekamannya, sama kalau mau langsung tanya di luar jam SG juga, nah apa-apa ya, sokin aja. Oke, terima kasih banyak Mas Fajri. Ya. Nah, sekarang, nah kebetulan kan kita udah 5 materi nih ya. Nah, kalau teman-teman nyoba tuh, nyoba sama ngerjain semua tugasnya itu insya Allah teman-teman udah melakukan 5 mini project ya. Nah, berhubung kita kan belajarnya nih project ya. Nah, kita pengen teman-teman untuk mempresentasikan hasil project kalian gitu. Nah, jadi mau dikasih tugas besar nih, 1 tugas besar ke teman-teman semua. Tugas besarnya itu gampang ya. Kalau misalnya merhatiin kalau misalnya kerjain tugas-tugas sebelum-sebelumnya seharusnya nggak terlalu susah sih ya. Nah,
Tugas besarnya itu adalah kalian bisa milih dari 5 project-project yang udah ada sebelumnya. Nah, kalian buat kurang, tapi kalian tweak sedikit. Misalnya apa yang diubah gitu. Mungkin kalau misalnya yang lane detection. Nah, kalau lane detection itu kan cuma dari video doang. Kalian mau ubah jadi real time. Nah, boleh tuh. Terus kalau misalnya yang kemarin ya, yang mass detection. Nah, kan kemarin masker medis kan ya. Terus kalau kalian mau ubah nih, bisa ngedeteksi masker yang gambarnya mulut. Nah, yang kayak gitu ya. Yang penting kalian klik dikit, terus ntar kalian presentasikan. Nah, ada yang mau tanyain untuk tugas besarnya? Aman ya? Oke. Aman Bang, aman. Sip. Nah, jadi kalian ntar bakal bikin kelompok, satu kelompok 3 orang ya, bebas ya, siapa sama siapa aja gitu. Nah, 3 orang, ntar kalian bikin kelompok untuk mempresentasikan ke abang-abangnya. Nah, untuk waktunya nih, nah kalian ada 2 pilihan nih, mau presentasinya minggu depan atau 2 minggu lagi. Nah, ini ada pilihan nih. Ayo. Ada yang punya masukan mau bilang, Bang, minggu depan aja Bang, biar cepet gitu. Soalnya nggak terlalu banyak sih ya gitu kan, karena kan cuman tweak. Atau kalau nggak mau nih dari 5 project tadi, mau bikin baru, nggak apa-apa, asal ada hubungannya sama Comvis. Gitu. Kan karena kita kan temanya computer vision ya. Nah, gitu. Terus kalau misalnya kalian bikin project clustering, sebenarnya nggak, jangan ya karena keluar dari tema gitu ya. Yang penting ada hubungannya sama computer vision, dan kalau bisa menggunakan ilmu yang udah dipakai dari kemarin-kemarin, misalnya metode apa atau algoritma apa gitu yang digunakan, yang diajar sama abang-abangnya dipakai gitu, diimplementasikan. Oke. Nah, sekarang kita ke waktu nih, mau 1 minggu atau 2 minggu? Kalau 2 minggu, kalau 1 minggu berarti besok hari Kamis depan kalian presentasi nih, perlu disiapin cuman PPT sama live demo ya, nggak usah bikin laporan kayak proposal atau apa, nggak perlu kok. Cuman PPT sama live demo. Nah, nanti setelah kalian presentasi, kita bakal ngasih sertifikat ke teman-teman nih. Nah, tapi kalau nggak ngumpulin tugas semuanya, sertifikatnya ditahan ya. Jadi ntar kita bakal ngecek nih siapa yang ngumpulin semua tugas. Oke, Fikri 2 minggu lagi. Kalau misalnya 2 minggu lagi, minggu depannya kita nggak ada meet kayak gini, tapi ntar kalian bakal ngisi form, progresnya kayak gimana, judulnya apa, teman kelompok kalian siapa gitu, biar kita tahu nih siapa tahu ada yang belum punya teman kelompok kan, atau misalnya dalam waktu 2 minggu tuh kalau misalnya kalian pengen kayak meet sama abang-abangnya, mau nanya, mau konsul juga nggak apa-apa ya, sangat terbuka kok kita. Nah, ini Fikri sama Renov bilang 2 minggu nih. Gimana, 2 minggu setuju? Ada yang nggak setuju nggak? Mana ya? Masih pada bangun kan? Oh ya, setuju. Oke. Sip. 2 minggu ya, berarti minggu depan kita nggak akan ada meet, tapi kita kalian ngisi folder. Ada. Jangan 3 minggu ya, kelamaan, kasihan di karyanya juga, ntar malah terlalu lama ngerjain H-1 malah jadi beban terus gitu kan selama 3 minggu. Ya 2 minggu aja nih. Nah, oh iya, tapi untuk tugasnya minggu depan ya, maksimal. Jadi ntar setelah ini kalian kerjain aja tugasnya, dikumpulkan, ntar kita lihat kok siapa yang rajin mengumpulkan, siapa yang tidak. Kalau enggak, ntar bakal
kalau tapi datang presentasi bakal dikasih tugas tambahan ya supaya sertifikatnya keluar, dikasih ke teman-teman. Tapi kalau yang mengerjakan tugasnya tepat waktu nih, nah sertifikatnya setelah presentasi langsung dikasih. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini? Aman? Oke, aman ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup, karena kita kedatangan tamu spesial ini, ada abang-abang kita nih ya. Mungkin dari abang-abang ada yang pengen disampaikan mungkin? Bang Iqbal, gimana Bang? Halo, Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Sehat? alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Hanif tingkat berapa nih sekarang? Sekarang tingkat 4 Bang. Wih, lagi TA berarti. Iya. Oh, Bener kan Evan? Tingkat 4 Evan? Lupa ya? Iya benar. Oh iya. nggak ada sih kalau dari abang nggak ada yang mau disampaikan. Semangat aja buat nge-SD ya. Oh, Kerjain aja tugasnya biar makin pintar. ada tips sama trik nggak Bang biar belajar itu nggak ngebosenin Bang? Soalnya kan biasanya kalau kita belajar kayak gini tuh musuh terberat itu dari diri kita sendiri dengan rasa bosan gitu, mager gitu kan. Iya betul. Apa ya? Mungkin dimulai dari ini kali ya. Biar lebih happy itu meskipun ya kita nggak bertemu secara langsung ya, tapi kalau lagi meet gini usahain open mic semuanya gitu, meskipun iya betul bang, bener bang atau enggak gitu, buka aja mic-nya ngobrol gitu biar hidup suasana study group ya, karena kan siapa tahu nanti kalian bisa topik TA-nya nanti suatu saat di tingkat 4 sama, jadi kan bisa ngobrol dari awal atau enggak ya jangan SG itu jangan jadi SG doang gitu, bisa jadi jangan cari teman kayak gitu. Siapa tahu nanti ada project yang bisa bikin kalian dapet cuan kan juga lumayan. Ya kan. Jadi lebih ini aja, lebih happy aja, jangan kaku-kaku amat kayak kuliah kayak. Apa Pak? Tapi nggak dikerjain ya. Gitu. Santai aja buka mic-nya ngobrol aja. Itu kayak tadi kayak Bang Satria tuh tiba-tiba ada lagu tengah-tengah kan asik-asik aja. Ngomong Sat. Happy song. Sorry guys. Lupa nge-mute. Gitu. Ini gitu aja sih, Nev. Biar kalau kan pasti kalau lagi online gini kan ya kita juga ngerasa lah pasti cepat bosan ya. Cuman biar nggak bosan itu di open mic aja sama ngobrol. Nah, kalau ada yang lagi jelasin tanya-tanya aja biar asik. Itu apa bang? Gitu. Rame. Oke Bang Iqbal, terima kasih banyak Bang ya masukannya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau tetap open komunikasi gitu ya sama kita semua nih. Abang-abangnya juga asik-asik kok sebenarnya, sebenarnya orangnya sok asikin aja sama kita juga nggak apa-apa kok kita nih. Tuh. Kasihan Hanif kayak Prambors sendiri. Nah, itu ya. Mungkin dari Bang Satria Bang, ada insight yang pengen di-share mungkin ke teman-teman. Apa ya? Mungkin kan kalian udah belajar nih banyak algoritma baru. Nah, mumpung kalau yang belum ada kepikiran tuh, sebenarnya algoritma buat machine learning kan, kalau nggak salah gue udah pernah bilang juga, algoritma machine learning itu kan banyak banget dan kepakainya tuh beda-beda fungsinya. Mau dia tuh bisa buat ya deteksi muka, bisa deteksi orang dan lain-lain. Itu banyak banget. Kan udah belajar nih 3 LBP, HAR sama apa tadi? Gue lupa, Nev. LBPH. LBPH. Jadi, nah, itu buat batasan face mask doang tuh. Computer vision juga ada banyak lagi kan, selain muka, ada badan, ada orang, ada objek, ada hewan. Itu ada algoritma sendiri-sendiri, misal YOLO, kayak yang lain mungkin.
Juga banyak lagi buat machine learning juga untuk belajar algoritma yang beda-beda. Nah, bukan musingin. Kayak mungkin insight-nya tuh kayak mungkin kalau bisa dipakai buat TA sih dibandingkan buat kerja nanti. Banyak problem yang bisa banyak problem nih. Itu rata-rata udah ada pemecahan sendiri di algoritma tertentu. Jadi kalau kalian mau belajar nih saran abang kayak apa ya? Cari fokus kalian masing-masing gitu. Kalian mau computer vision algoritmanya pelajarin apa aja sih computer vision algoritmanya gitu. Nah, nanti di prosesnya kalian juga pasti gimana kalau kita nyoba computer vision gabungin sama IoT. Itu gimana tuh nanti bla bla bla. Nah, proses belajarnya yang lanjutin dari Bang Iqbal itu ya. Bawa santai dulu. Selain bawa santai, Abang tambahin mungkin kalian mau yang mau kalian pelajarin itu apa gitu, yang menurut kalian menarik gitu. Yang pasti kita harus cari ilmu yang menurut kita menarik dong. Dan ilmu itu banyaklah batasannya. Banyaklah batasannya. Nggak ada batasannya. Nah, gimana ya? Gue nggak tahu gimana ngerangkumnya bagus, tapi like that. Enjoy, belajar, sama kalian tentuin target kalian mau apa gitu. Dan abang kasih tahu kalau ilmu itu udah banyak sekarang. Dan percaya kalau ketinggalan tuh bakal jauh banget. Abang ilmu di sini banyak ya, nggak cuma ML doang maksudnya. Bisa bisnis dan lain-lain. Tapi arahnya abang maksudnya gitu pengennya. Kalian bisa nentuin apa yang mau kalian pelajarin buat nanti dipakai buat kerja atau dipakai buat dan lain-lain. Pastiin ilmu itu bermanfaat aja. Ya sih nggak tahu bagus kata-kata gue atau enggak, tapi ya gitu ya. Semoga kesampai. Oke tuh. Mantap. Mantap Bang Satria, mantap. Mantap kali memang. Apaan? Ini yang SG berapa orang sih kalau boleh tahu? Nah, yang SG raise hand dong tuh pengen tahu nih sama Bang Iqbal nih. Siapa aja sih yang SG Ngobrol-ngobrol aja. Halo Bang, saya Bang gitu. Nah. Berdua. Buset, 2 orang doang. Cuman 2 nih. 4. Disapa juga dong Bang Iqbalnya ada. Rizky Eka Putra. Open mic nih kalau bisa. Halo bangsa gitu. Jurusannya dari SK semua atau gimana? Kalau yang dari awal sih Bang, nggak dari SK aja sih Bang. Yang dari IF juga. Ya, tapi kalau yang hadir sekarang nggak tahu. Bang Iqbal belum kenalan tuh. Iya belum kenalan loh Bang Iqbal. Kenalan. Iya, halo saya Iqbal, alumni 2015. Dulu pernah di posisi kalian juga SG sama. Jadi penasaran aja sekarang yang SG 4 orang. Oke. Dari awal ikutan semua. Berarti sisanya asisten ini. Oke. Oke lah, alhamdulillah. Semoga kalian ilmunya bermanfaat ya. So far sih yang ikutan SG semua kebanyakan pada kumlot sih. Amin. Kalau nggak percaya biarin aja. Ini mah serius kan. Biasanya ya. Makanya kalian manfaatin aja tuh. Mana lagi coba lab yang punya ROG? Kalau diem-diem aja kalian nggak punya kesempatan nyobain deh. Iya tuh. Aja ke lab oprekin aja itu komputer. Main-main ke lab. Yang SG juga boleh. Boleh kan Pak? Boleh. Iya. Boleh nyoba ROG-nya juga kan Mas Fan ya? Mas Ivan ya? Nggak boleh. Udah lengkap tuh di sana tuh diinstalin sama abang-abangnya. Yang mau refreshing mau penelitian juga tuh bisa tuh sekalian kan.
Iya betul. Yang mau main FIFA. Nggak ada bang. Bohong. Ini yang SG bener-bener jarang ngomong bener-bener gini ya. Masih kaku banget gitu. Kayak gimana gitu rasanya. Atau emang canggung gini nih? Atau emang biasanya kayak gini nih? Ya makin belakang makin Pasif-pasif. Iya. Udah bosen ya kuliah kayak gini, SG kayak gini. Itulah bang online. Nah gitu dong. Ada yang ngomong kan asik. Bosen sih ketemu Hanif terus dari tingkat 1 dia. Siapa Dika? Dika ini SG atau asisten nih? Sorry ya, abang nggak apa. Asisten bang. Oh asisten, ya udah deh. Anak ini juga apa teknik komputer juga. TK berapa? Benar, TK 5. TK 5. Yang kapan? Jadi riset atau gimana? Abang? Masuknya ke RG atau ke yang asisten labnya? Asisten lab. Oh, asisten lab. Oke. Benar. Sip. Nah, SG tuh ada yang mau cerita-cerita nggak? Mumpung modul terakhir. Iya. Iya nih, mumpung modul terakhir. Tahu nih gimana nih? Biar keluarin unek-uneknya. Coba tuh diem aja gara-gara kalau ngomong dimarahin sama Bang Hanif. Iya, jangan-jangan karena saya terus nih yang buka sama bawa ini. Aduh, nggak asik nih, males ya gitu kan. Iya betul. Itu yang angkat tangan tuh aja tuh. Iya, Neng. Gimana nih? Gitu coba. Nah, Rionov gimana nih, Rionov? Coba tanyain satu-satu nih, harus tanyain satu-satu nih. Gitu ya. Gimana bang? Nah, akhirnya ada suaranya. Tadi siapa Rionov tadi yang ada suaranya? Tanya aja nih. Mana SG-nya? Siapa tahu ada masukan. Pusing sih bang.